Ya, and welcome back live di Auto Media Group Podcast, masih di Gias 2021. Sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi soal Gias 2021 dan sekarang sudah kedatangan narasumber dan tamu kita dari Honda Prospect Motor, Mas Julian Carvili. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Welcome Mas. Ya. Terima kasih Terima juga kasih. udah mau ikut ramein podcast kita di Siap. Gias ini. Siap. Ini hari ke berapa? Hari ke-7 Gias. Ya. Makin rame ya. Rame banget. Ya. Apalagi boothnya Honda juga salah satu yang nggak habis-habisnya tuh antrian buat masuknya ya. Iya, syukur ya. Ternyata memang antusias sekali ya yang datang ke Gias ya. Oke, kita live di Facebook auto.com dan akan tayang juga di channel YouTube Carvaganza. Oke, Honda salah satu brand yang ramenya nggak habis-habis di Gias 2021 ini. Nah, kebetulan kan Gias juga tahun 2020 absen nih gara-gara pandemi. Ya. Jadi bisa dibilang 2 tahun Ya. nggak ada Gias, akhirnya ada lagi di bulan November 2021 ini. Ya. Nah, untuk Honda Prospect Motor sendiri, apa sih arti Gias 2021 ini setelah pandemi, ya bahkan sekarang masih pandemi ya. Iya. Tapi dengan digelarnya tahun ini, apa sih yang istimewa atau makna untuk Honda? Iya, yang pasti ini istimewa sekali ya karena kami juga antusias sekali karena ini kesempatan lagi buat Honda gitu ya ketemu langsung dengan konsumennya gitu. Selama ini kan kita harus menyesuaikan diri ya dengan keadaan pandemi, dengan kita banyak melakukan aktivitas secara virtual, Ya, gitu virtual, ya. press con segala macam juga kita virtual ya. Betul sekali ya. Meskipun memang kita harus mulai terbiasa ya dengan normal baru, tapi ada sesuatu yang kayaknya nggak bisa digantikan gitu ya. Ketemu langsung dengan konsumen juga melihat langsung mobilnya karena mobil ini kan sesuatu yang memang mereka harus feeling ya, harus feel gitu, harus Feel and touch, ya. harus masuk ke dalamnya gitu kan, benar-benar merasakan ada di dalamnya sehingga feelingnya tuh memang beda gitu. Jadi ini buat kami Gias ini satu ajang yang memang kelihatannya ditunggu-tunggu ya sama orang yang memang ingin membeli mobil, penasaran dengan mobil-mobil yang selama ini kita luncurkan secara virtual, kali ini dilihat lagi gitu. Jadi emang salah satu penentu keputusan ya, kalau bisa langsung ngerasain mobilnya, ngerasain gimana interiornya, atau bahkan test drive langsung bisa. Betul. Kan? Kami lihat sih selama ini memang ada pergeseran behavior ya, customer journey dari offline ke online. Tapi itu semua masih tidak menggantikan keputusan akhir di mana mereka memang harus kadang-kadang melihat langsung mobilnya gitu, feel mobilnya, diskusi langsung dengan sales person gitu ya. Untuk mencari informasi semuanya sudah bisa dilakukan online, tapi untuk keputusan final masih banyak yang memang membutuhkan untuk melihat langsung. Jadi inilah fungsinya motor show seperti Iya Gias. benar. Karena kayaknya rasanya walaupun udah banyak referensi, informasi, baca atau nonton video-video review, kalau nggak ngerasain langsung tuh gimana gitu. Ya, kurang mobil tuh ya. harus coba dulu, harus makanya masuk, rasakan, kalau perlu test drive gitu. Nah, makanya mumpung Gias nih udah digelar lagi di ASBSD di bulan November ini, jangan sampai ketinggalan untuk datang ke Gias, apalagi ke booth-nya Honda, ada banyak kejutan-kejutan. Nah, kalau bicara soal tahun ini nih di Gias, kejutan apa sih dari Honda? Nah, iya. Jadi kayak tadi saya bilang ya, kita antusias sekali ada ajang Gias akhirnya gitu ya setelah 2 tahun ini. Buat Honda, Gias itu bukan hanya sekedar untuk ajang jualan, tapi untuk menampilkan teknologi terbaru gitu, inovasi terbaru. Apa yang komitmen kita untuk orang Indonesia, konsumen Indonesia itu apa? Salah satunya adalah tahun ini kami juga sangat bangga bisa sekali lagi menampilkan sebuah world premiere. World premiere pertama kalinya di dunia. Pertama kali di dunia. Ada sebuah mobil konsep yang dibawa ke Indonesia untuk diperkenalkan, yang namanya SUV RS Concept. SUV RS Concept yang di panggung utamanya booth Honda ya. Betul sekali, iya. Nah, kenapa menghadirkan SUV RS Concept ini? Kayak mungkin bakal jadi produk yang kayak gimana sih? Atau terus kira-kira mungkin ini mobilnya bakal muncul versi produksinya akan berapa lama lagi? Iya. Kira-kira ada bocorannya nggak? Pertanyaan standar ya, kalau mobil konsep ya. Iya. Karena banyak juga yang ini yang pengen tahu audiens kita. Iya. Jadi latar belakangnya kenapa SUV RS Concept, pertama SUV-nya dulu ya. SUV itu adalah salah satu segmen yang sangat diminati sekarang sama konsumen di Indonesia. Mungkin karena kebutuhannya sehari-hari gitu ya, kontur jalanannya di Indonesia tuh mereka suka dengan SUV. Nah, kita melihat kebutuhan bahwa masyarakat Indonesia itu suka dengan SUV
bahkan suka SUV yang semakin sporty lagi gitu. Jadi sport utility vehicle yang lebih sporty. Lebih sporty lagi. Nah, Honda punya varian yang namanya RS ya. RS itu adalah varian yang sudah diterapkan di beberapa model yang memang karakternya sporty. Ini yang secara tampilan ataupun secara performa lebih sporty daripada varian lainnya. Tapi RS itu belum pernah diterapkan di Indonesia untuk sebuah model SUV. Oh, jadi bisa jadi ini akan jadi model SUV pertama yang pakai label RS ya? Iya, jadi ini ingin menunjukkan bahwa sebuah sport utility vehicle diberikan konsep yang lebih sporty dengan karakter RS adalah seperti ini. Gitu. Oh, I see. Jadi kalau sebelumnya label RS itu lebih sering ditemuin di mobil-mobil kayak hatchback atau sedan, kayak ada di Civic. Civic dua-duanya ada ya, Civic sedan yang Civic baru, sedan, terus sama Civic hatchback, terus Honda Brio, dulu pernah ada di Jazz juga, RS, terus Mobilio juga ada ya? Mobilio RS, ya. Mantap. Sekarang SUV. Sekarang SUV. Nah, itu kan tadi soal SUV RS konsep. Tapi kalau kita agak mundur ke mungkin kurang lebih 2 bulan ke belakang, itu kan ada banyak model baru nih dari Honda. Ada Civic RS, City Sedan, sama ini ya, World Premiere All New BRV. Nah, sebenarnya apa sih di antara, kan tadi udah SUV RS konsep, ada 3 model baru lain yang lebih jadi highlight dari Honda di Gias ini apa selain SUV RS? Pertama-tama ada 2 hal ya. Pertama, kenapa kita melihat bahwa Gias ini itu timingnya cakep banget gitu ya, pas banget. Satu, karena kita habis meluncing banyak produk. Bukan cuma Honda, tapi banyak brand yang baru saja meluncing produk. Jadi ini pertama kali orang-orang melihat mobil-mobil yang di launching secara virtual itu di pameran besar gitu ya. Termasuk diantaranya untuk Honda ada Civic ya, Civic City, ada City hatchback gitu ya. Kalau agak ke belakang, dan yang paling besar adalah all new Honda BRV gitu, yang full model change. Nah, dan itu kalau nggak salah juga World Premiere kan? World Premiere juga gitu. Dan khusus untuk all new Honda BRV ini kemarin kita juga announce harganya. Jadi setelah di launching kemarin di bulan lalu gitu ya, kali ini harga resminya kami umumkan di Gias, sehingga konsumen sudah bisa melakukan pemesanan dengan harga yang pasti gitu, dan deliverynya akan dilakukan di awal tahun depan. Di awal tahun depan. Jadi sebenarnya waktu launching itu World Premiere, apakah konsumen udah bisa pesan juga tapi belum ada harganya, atau baru sekarang dibuka untuk order setelah ada harga resminya? Jadi dari pertama kita launching di bulan September kemarin itu sudah mulai dibuka bookingnya. Waktu itu kan kita announce harga mulai dari 260 juta gitu 260 juta. 260 juta. Dengan kondisi waktu itu yang kita hitung adalah perhitungan pajak saat kita World Premiere. Jadi belum dihitung pajak apa-apa gitu ya. Nah, kali ini dengan sudah resmi gitu ya, harganya diumumkan. Harganya mulai dari 275,9 juta. Dengan kondisi bahwa ini sudah memperhitungkan pajak emisi yang nanti akan berlaku di Januari, karena mobil ini akan pertama kali di delivery ke customer bulan Januari gitu. Jadi konsumen saat ini mereka sudah bisa melakukan booking ya waktu itu. Tapi sekarang sudah mendapatkan semacam kepastian ya mengenai harganya nanti ketika mereka dapat mobilnya tuh kira-kira waktu SPK gitu ya. Berapa sih pastinya gitu. Nah, ini sudah memperhitungkan pajak itu, jadi tidak perlu khawatir bahwa harganya akan naik lagi karena pajak itu akan berubah kan ya strukturnya. Sekarang masih ada insentif PPNBM 0% gitu. Jadi harganya udah fix, udah bisa kira-kira ntar cicilannya berapa customer. Betul. Ini ya, spesifikasi per varian juga udah dirilis sekarang ya. Sudah dirilis gitu. Jadi udah lebih gampang lagi untuk pilih mau varian yang mana. Dan yang menarik ya, varian paling tingginya itu udah ada Honda Sensing ya. Betul. Lengkap banget fitur-fitur keselamatannya. Oke, kalau kita bicara lagi soal SUV RS konsep. Kan tadi SUV lagi banyak yang suka juga di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Kemampuan daya jelajahnya juga bagus, ground clearance tinggi. Tapi untuk pasarnya kayak apa sih, customernya yang kayak apa yang akan
targetin untuk si SUV RS ini seandainya udah jadi mobil versi produksi? Iya. Ya sebenarnya SUV ini market yang menarik ya buat kami karena itu makanya berturut-turut nih kemarin baru all new Honda BR-V gitu ya. Itu 7-seater SUV gitu. Itu karena memang orang Indonesia tuh suka kebersamaan gitu ya. Jadi kayak kemana-mana tuh pengen bareng gitu ya. Jadi kita butuh mobil tuh yang kapasitasnya lebih lapang gitu, lebih lega, lebih nyaman. Jalan jauh kemanapun juga. Apalagi sekarang kayaknya tren road tripping tuh lebih naik lagi ya karena ya. Iya, karena mereka merasa lebih nyaman gitu belum ya. Yakin naik public transport mungkin ya. Bisa jadi lebih nyaman karena ini ruang pribadi mereka terus gitu ya selama perjalanan. Nah, jadi SUV tuh trennya meningkat mungkin salah satunya karena itu gitu. Nah, kalau SUV RS konsep itu adalah tadi seperti saya bilang ya, sport utility vehicle dengan karakter yang lebih sporty lagi. Karakter lebih sporty. Gitu. Jadi SUV dengan karakter RS gitu. Nah, ini orang-orang yang memang biasanya mereka kalau dilihat dari sisi umur lebih muda gitu ya. Kalau SUV yang seperti BR-V atau CR-V itu mungkin lebih ke profesional, lebih ke apa namanya keluarga. Kalau ini family atau anak-anak muda gitu yang memang mereka menggunakan mobilnya untuk kegunaan SUV, trip jarak jauh gitu misalkan ya ke daerah-daerah yang lebih bervariasi. Tapi mereka lebih tetap mengutamakan style, simple apa namanya fleksibilitas mobilnya gitu. Jadi dan performa gitu. Jadi memang diciptakan untuk orang-orang yang tetap mengutamakan style, lebih ingin tampil sesuai dengan karakter mereka yang masih muda, masih sporty gitu ya. Tapi fungsionalitasnya, ketangguhannya itu masih bisa diandalkan dapat karakternya SUV juga gitu. Nah, kalau bicara soal performa, kira-kira mesinnya bakal pakai yang mana nih? Jadi gini ya, apa belum ditentuin? Apa masih bakal riset lagi, cocoknya kayak gimana? Sebuah mobil konsep itu tujuannya adalah kita menawarkan sebuah konsep. Dan biasanya konsep itu dimulai dengan style, tampilan, look gitu ya. Jadi ini kita punya sebuah mobil dengan basic compact SUV yang sporty dengan karakter RS. Orang lihat, kita dapat feedback gitu ya, termasuk dari konsumen, dari media dan lain-lain, termasuk semuanya. Mereka inginnya misalkan sebuah compact SUV ini sukanya mesin seperti apa gitu, mau 1500, mau 1000 turbo, mau apapun gitu ya. Gitu kita pelajari semuanya. Kita ambil mana yang menjadi kebutuhan dan fitur yang lebih sangat sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, termasuk fitur-fiturnya apa, harganya kira-kira nanti berapa. Mobil konsep tuh tujuannya adalah untuk menampung itu semua. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah pembelajaran dari survei yang kita lakukan, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk sebuah mobil konsep. Pertama, kita bisa terapkan konsep ini ke sebuah produk yang sudah ada, atau mobil yang ini akan dibuat benar-benar sebagai model yang baru. Gitu. I see. Jadi emang nggak cuma akan jadi satu model aja ya, jadi bisa bermanfaat ke model-model lain yang sebelumnya udah ada. Betul. Nah, itu kan tadi bicara soal produk dan ada mobil konsep, ada mobil baru yang sebenarnya sebelumnya udah diluncurkan juga sama Honda. Tapi kalau lihat booth Honda itu, selain ada SUV RS konsep yang nongkrong di panggung utama itu kan ada beberapa section yang nuansanya beda-beda tuh. Itu bisa diceritain nggak ada apa aja, terus itu apa yang mau disampaikan ke pengunjung? Iya, banyak sih. Jadi karena udah lama nggak ada acara kayak gini gitu, kayak banyak yang mau kita sampaikan gitu makanya. Banyak aktivitas yang tadinya nggak bisa dilaksanakan kita mau sampaikan di sini. Salah satunya adalah racing, motorsport. Kita pandemi tahun lalu praktis nggak balapan ya, tapi banyak aktivitas yang kita pindahkan ke online juga gitu. Jadi ada racing simulator gitu ya. Kita buat aplikasi balap buat Android, buat game juga ya. Virtual Drift Challenge. Di tahun ini mulai jalan lagi ya, touring. Jadi ada di booth Honda itu menampilkan mobil touring, mobilnya salah satu pembalap
baru kita, Mbak Kanya itu. Oke. Ya, Oh, terus- yang Honda Brio ya? Yes, ya itu Honda Brio. Terus ada mobil konsep lagi, tapi mobil konsep untuk touring ya, city hatchback yang sudah dikonsep sebagai sebuah mobil balap touring Oke. gitu. Itu tahun depan jika tidak ada halangan akan turun di Sentul juga city hatchback Oh, balap. akan jadi basis mobil balap baru Honda ya Iya. untuk tahun depan. Untuk Lah- one make race-nya juga kira-kira oke. Iya, kita akan mulai Jadi lakukan. akan gantiin jazz juga ya. Betul. Terus ya tadi ya, karena kita ada acara virtual racing juga, simulator juga ada di situ. Mm-mm. Jadi orang sekarang yang biasa kan nggak semua orang bisa nyoba simulator sim racing ya. Ini kita bawa alatnya, konsumen bisa nyoba langsung di situ. Oh, gitu. oke. Terus selain balap, ada area Honda Sensing. Honda Sensing. Jadi safety teknologi ini. Honda Sensing ini kan adalah satu teknologi yang teknologi tinggi yang mulai banyak diterapkan di mobil-mobil Honda. Yang terakhir itu mulai dari dulu Odyssey, Accord, Oke. gitu ya, CR-V. Sekarang BR-V paling baru udah pakai Honda Sensing. Civic juga udah pakai Honda Civic Sensing. ya, benar sekarang. yang baru. Nah, Honda Sensing ini kita hadirkan dengan simulator. Jadi orang pakai semacam kacamata VR gitu ya. Oh, VR, virtual reality Virtual ya. reality, mereka akan bisa lihat gitu, coba apa sih experience untuk Honda Sensing, oke. bagaimana bekerjanya, apa fungsinya dan lain-lain, itu juga kita tampilkan di situ. Gitu. Jadi edukasi dan entertainmentnya juga tetap ada. Jadi walaupun mungkin belum bisa nyoba langsung mobil-mobil Honda yang ada fitur Honda Sensing-nya, ada simulatornya ya untuk paling nggak ngasih gambaran lah lebih apa ya, lebih komprehensif, yang lebih kerasa juga, apalagi pakai virtual reality itu Betul. lebih dapat lah sensasinya. Betul, ya gitu. Itu oke. Terus oh ya, bicara soal virtual racing itu menarik ya. Jadi walaupun tahun lalu bisa dibilang kegiatan motorsport nasional itu kan stop ya. Iya. Jadi dengan adanya kayak Honda Racing Simulator, terus yang Honda Brio Virtual Drift itu, jadi nggak cuma atlet-atlet motorsport, tapi siapa aja bisa ikut balapan ya. Iya, betul. Mantap. Ini emang filosofinya kita ya untuk balap ya. Honda Racing itu adalah everyone can race. Everyone gitu. can race. Jadi kita tuh suka balapan gitu ya. Honda tuh suka balapan dan kita pengen lebih banyak orang tuh suka juga sama balapan karena satu seru ya balapan, dan balapan itu adalah satu ajang yang melahirkan banyak teknologi baru yang pada akhirnya itu diterapkan di mobil juga gitu pada akhirnya. Nah, makanya balapan buat kita penting dan kita pengen menyebarkan semangat itu. Jadi dari sirkuit ke lebih banyak orang gitu ya, ke simulator, ke lebih banyak orang lagi, game di handphone yang semua orang bisa join gitu. Jadi ya at least bisa merasakan serunya balapan itu seperti apa gitu. Jadi semua orang bisa ngerasain balap, entah itu langsung di sirkuit atau bahkan cuma di balik layar. Di balik. Secara virtual gitu. Secara ya. virtual, tapi tetap sensasinya nggak Iya. kalah seru lah Iya. dibandingkan balap yang beneran. Iya. Nah, ada satu lagi nih. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang belakangan ini. Soal salah satu modelnya Honda, Mobilio. Yang nggak tahu ya, banyak rumor yang beredar katanya Honda Mobilio itu mau di stop lah atau mau ada generasi barunya. Nah, itu sebenarnya kondisinya kayak gimana sih kalau dari Honda sendiri, bisa dijelasin nggak? Iya, itu rumor. Itu rumor ya. Maksudnya apakah udah ada rencana kayak gimana untuk pengembangan atau segala macam? Iya. Mobilio saat ini masih sangat baik ya permintaannya gitu. Memang dalam masa pandemi itu semua model tuh terdampak gitu. Termasuk salah satunya Mobilio. Mungkin kalau teman-teman waktu itu sempat lihat juga di angka-angka penjualan segala macam itu memang sempat drop. Tapi itu lebih dikarenakan gangguan pada produksi ya waktu itu yang memang lumayan berdampak juga pada Mobilio, sehingga delivery-nya pun ke konsumen terganggu. Tapi secara permintaan sebenarnya Mobilio itu masih cukup baik gitu ya. Nah, kami sekarang punya beberapa model yang kira-kira kalau dari sekilas itu mirip ya, BR-V dengan 7-seater gitu ya, CR-V juga 7-seater, Mobilio juga 7-seater gitu. Kelihatannya memang sama dan ya mungkin hal ini yang menyebabkan orang mikir kayaknya Mobilio siap untuk ditinggalkan. Tapi kenyataannya sih sebenarnya segmentasi konsumennya ada perbedaan gitu ya. Jadi pengguna Mobilio, pengguna BR-V
pengguna CR-V gitu ya, itu masing-masing punya segmentasinya sendiri. Segmentasi, gitu. kebutuhan Karakternya sendiri dan juga. kebutuhannya sendiri gitu. Jadi memang sampai saat ini kami masih belum ada rencana untuk mengurangi strategi untuk Honda Mobilio. Itu masih menjadi salah satu produk yang memang penting untuk kami dan secara penjualan memang masih banyak peminatnya. Nah itu tuh jawaban dari isu soal Mobilio yang selama ini beredar, entah itu mau di stop lah atau mau ada versi all new-nya, itu jawaban langsung dari pihak Honda. Iya, versi all new sih sebenarnya penyegaran tuh akan selalu dilakukan, Mas. Ya, benar. jadi harus kita selalu melihat keinginan konsumen seperti apa, kebutuhan pasar, kondisi pasar, kapan kita launching, itu pasti akan selalu ada penyegaran. Karena tanpa penyegaran itu ya konsumen juga lama-lama akan merasa bosan ya dengan satu model gitu. Jadi nggak usah khawatir, Mobilio masih ada. Apalagi udah ada fanatiknya sendiri kan Honda Mobilio. Dan seperti kita tahu, 7-seater itu idolanya di pasar Indonesia. Betul. Nah, jadi itu dia ngobrol-ngobrol kita di Auto Media Group Podcast bersama Mas Julian Carvili dari Honda Prospect Motor yang kupas tuntas soal Honda di Gias 2021, mulai dari SUV RS konsep yang jadi mobil konsep yang mungkin tahun depan bakal ada versi produksinya. Terus ada mobil-mobil baru lainnya seperti Civic RS, City Sedan, sama all new BR-V yang sekarang udah ada harga resminya dan detail spek dan variannya. Oke, terima kasih Mas Arfi udah hadir di sini. Untuk yang udah nonton juga terima kasih. Stay tune di media sosial Auto Media Group, ada Carvaganza, Auto.com, Zigbus.co.id, dan kita akan live di Facebook Auto.com dan akan tayang juga podcast ini di channel YouTube Carvaganza. Oke, thank you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you, Mas Arfi. Thank you.